Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Novita Sari dan rekan saya Mirza Pratama Putra dalam program acara Dialog hari ini. Telah hadir di studio saat ini Adi Susanto sebagai jurnalis muda. Selamat pagi, Kak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin saja Kak, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan karena Kak Adi ini sebagai salah satu wartawan muda yang berada di Lampung Utara. Ya mungkin saja kita langsung kepada pertanyaan yang pertama, sejak kapan Kak Adi ini merintis karir sebagai wartawan? Jadi saya ceritakan awal saya berkarir di mengenal dunia jurnalis itu tahun 2016. Tahun 2016. Tepatnya di bulan 8. Saya bergabung di Lampura TV. Pada saat itu saya melamar untuk jadi presenter awalnya. Awal mulanya di Lampura TV ya? Jadi presenter, dan ketika melakukan ibaratnya ini pembelajaran jadi presenter, ternyata saya itu tidak menjiwai atau kurang pas lah di presenter. Lebih tertarik malah justru di wartawannya, di lapangannya mencari sebuah berita. Di situ. Jadi presenter tadi kurang menjiwai itu di bidang apa ya? Menjiwai ya dari kita intonasi suara satu. Yang kedua kita kurang pede kalau tampil di depan kamera ya. Depan kamera. Sebenarnya sih itu bisa kita atasi dengan kita mau belajar sih. Iya. Tapi kita kan butuh kenyamanan juga nih. Ya saya nyamannya di wartawan gitu. Ketika saya menggeluti di wartawannya, saya menjiwai dengan kita peduli di masyarakat untuk kita sampaikan sebuah informasi di halayak ramai yang harus masyarakat ketahui telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian. Itu suatu kebanggaan kita sendiri. Baiklah pemirsa, Kak Adi ini pertama mulanya dia berada atau meniti karir sebagai wartawan pertama pada tahun 2016 pada bulan 8 ya. Bulan 8 dia mendaftarkan diri sebagai presenter, tetapi setelah berjalannya waktu Kak Adi ini lebih berbakat di bidang wartawan di lapangan ya. Iya. Mungkin saja kita ke pertanyaan kedua. Sejak kapan Kak Adi mengalami peningkatan di bidang karir jurnalistik ya? Dari awalnya di 2016 itu merintis karir, sempat goyang karena tidak menutup kemungkinan ketika kita pernah bekerja di suatu perusahaan atau PT, kita ketahui bahwasannya pasti ada gajinya. Iya. Ada gajinya, segala macam. Ternyata dunia jurnalis itu nggak semua ada gajinya. Ada yang sistemnya bagi hasil. Bagi hasil di perusahaan itu tergantung manajemennya. Terus itu kita juga memaklumin dengan kapasitas, dengan keadaan Lampura TV pada saat itu belum kuat untuk finansialnya. Jadi kita memaklumi, kita belajar ilmunya aja dulu. Kita yakin ketika kita sudah dapat ilmunya, kita dapat jaringan, banyak kenal kawan, bergaul dengan siapa saja, pasti kita akan ada batu lompatan untuk meniti karir. Pada saat itu 2017 awal ada cabang dari Lampura TV itu Siger TV, ada yang namanya Bang Piku namanya. Dia Siger itu TV, di Siger TV. Bang Piku pada saat itu dia BKO di sini membantu sebagai pimpinan redaksi untuk pemberitaan Lampura TV. Nah, disitulah saya dekat dengan dia dan saya kenal dengan dia. Saya menceritakan niat saya dan tujuan saya untuk mendalami ilmu dunia jurnalis kewartawanan itu seperti apa, karena pada umumnya banyak yang paham dengan dunia jurnalis itu wartawan itu memeras segala macam, padahal
dunia wartawan itu, pekerjaan profesi wartawan itu adalah profesi yang mulia. Yang dilarang oleh wartawan nih ketika berada di lapangan ini apa? Larangan dari Dewan Pers nih. Larangannya kayak kode etik itu tidak, larangan kita kayak jangan kita mentang-mentang wartawan langsung ibaratnya memberitakan asal upload gitu. Asal upload artinya Tidak sesuai data gitu ya. tidak sesuai data atau narasumber kurang. Kita langsung mengejustis, seumpamanya kayak kepala daerah di maaf yang ngomong kayak bupati seumpama diisuin ada yang mengatakan korupsi, langsung kita beritain, jangan, karena kita itu langsung mengejas suatu kepala daerah. Sebaiknya kita langsung konfirmasi benar apa enggaknya dengan bupati itu, kita konfirmasi. Kita langsung konfirmasi pada narasumber yang berkaitan itu yang dituju itu. Terus itu larangan kita itu ada ini juga kayak anak di bawah umur itu nggak bisa kita ambil wajahnya, harus tidur sama kantor redaksi segala macam. Nah, oke Kak. Berarti yang harus dilakukan oleh wartawan yang pertama adalah mencari informasi dan memberitakan informasi tersebut. Yang dilarang adalah yang pertama itu tadi, seperti kita kekurangan berita langsung kita upload, itu harus kita cari lagi berita yang lebih valid datanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman baik buruk apa yang sangat berkesan selama Kakak menjadi wartawan ini, Kak? Pengalaman baik dan buruk. Iya, ada baik dan buruknya. Pasti setiap manusia di dalam profesi wartawan pasti ada baik dan buruknya. Buruknya itu kita kalau di lapangan itu ya maaf yang ngomong kayak orang bimbang gitu. Kalau orang yang nggak punya ide, ibaratnya kayak kita nggak punya konsep itu, ibaratnya di lapangan itu karena kebanyakan wartawan kan dikepar gitu ibaratnya kayak di lapangan segala macam. Tapi kalau kita sudah menyiapkan sebuah tuh konsep kita di suatu kita mau kerja gitu, kita bisa langsung tepat sasaran, planning kita mau kemana pengalaman buruknya. Terus itu nggak dianggap orang, nggak dianggap narasumber. Kalau pertama jadi wartawan, kita kayak nggak dianggap, kayak disepelein gitu, narasumber sama kawan-kawan wartawan juga ya. Tapi kita jangan putus asa dengan itu, tapi kita tetap aja ibaratnya yakin, ibaratnya kita itu bisa juga. Yang penting kita itu punya kemauan dan harus mengasah kemampuan terus, tidak biarkan orang lain yang akan menilai nanti. Terus itu kalau pengalaman baiknya itu kita bisa kenal dengan pejabat. Tidak ibaratnya dari semua lini, dari instansi pemerintah, vertikal, dewan. Kalau kita sumpah-sumpahnya ngomong profesi lain, bos karet apa belum tentu bisa kenal dengan pejabat. Tapi kalau seumpama kita di dunia wartawan dengan intelektual kita, kemampuan kita bisa kenal mereka semua gitu. Kebanggaan kita itu semua, kita punya banyak jaringan, kita bisa banyak akses, tidak terbatas karena kemampuan kita juga yang kita punya ya. Jadi jangan putus asa itu belajar segala macam itu. Sama jaga etika, itu sopan santun, karena itu yang nggak banyak orang milikin juga. Karena semua orang kadang-kadang dianggap rata, nggak semua orang bisa dianggap rata. Ya. Mungkin hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kalau menurut Kak Adi tadi, penampilan itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan, karena mendukung kita sebagai wartawan untuk mendapatkan penilaian baik atau buruknya suatu wartawan dari ilmu pengetahuan. Yang pertama itu kayak. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh rekan saya Novita Sari, dipersilahkan. Baik Kak, kalau rekan saya tadi bertanya tentang bagaimana sih menjadi seorang wartawan yang baik, saya akan bertanya tentang undang-undang jurnalistik dan pers. Baik Kak, menjadi seorang wartawan, apakah ketika meliput suatu berita atau masalah itu bisa dipidanakan apabila tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan? Ya, pertama yang
di dunia wartawan itu kita berpedoman sama undang-undang pers. Undang-undang pers itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers. Kita berpedoman pada itu, kita tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Di situ kita ibaratnya kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita dalam memberitakan, tapi juga ada poin-poin yang kode etik yang tidak keluar dari situ. Yang sudah diatur oleh Itu semua. undang-undang. Nah, terus itu juga yang terkait pidana tadi. Wartawan bisa dipidanakan apabila mereka tidak memberikan hak jawab dengan narasumber atau dia kayak memberitakan suatu pemberitaan yang bohong, Hoax. itu dia bisa kena undang-undang IT, bisa dipidanakan. Tapi dia tidak langsung semerta-merta langsung bisa ditangkap dengan polisi segala macam. Iya. Harus diselidiki. Harus diselidiki terlebih dahulu. Iya, dicari kebenarannya seperti apa, dipanggil sesuai prosedur. Iya, sesuai prosedur. Prosedur yang ada di pedoman kita itu, di undang-undang. Baik, berarti untuk wartawan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ya Kak? Iya, Di mana seorang wartawan ini tidak bisa dipidana dengan sembarangan. sembarangan. Iya, dia harus sesuai dengan undang-undang tadi. Kalau memang dia melanggar Ketentuan yang ketentuan yang kalau ada juga ada perlindungan hukumnya. perlindungan dengan hukumnya. hukumnya. Nah, Baiklah pemirsa, demikianlah tadi dialog kita bersama Kak Adi Susanto sebagai jurnalis muda dari Lampung Utara. Iya. Saya Novita Sari bersama rekan saya Mirza Pratama Putra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam Indonesia.